Seorang muslimah asal Arab yang tinggal di London, Inggris ini, sebut saja namanya Maryam. Hari itu dia mendapat undangan acara dari teman-temannya. Maryam pun pergi menghadiri acara itu dan menghabiskan hampir seluruh malam di acara itu bersama teman-temannya. Maryam baru menyadari tatkala melihat jarum jam telah menunjukkan lewat tengah malam dan dia sudah sangat terlambat untuk kembali ke rumah. Maryam pun pamit pada teman-temannya untuk pulang. Kemudian teman-temannya menyarankan agar dia pulang menggunakan bus malam saja agar lebih aman. Meski sebenarnya kereta bawah tanah jauh lebih cepat dibandingkan bus malam yang lebih lagi banyak berhenti di setiap halte. Apalagi di malam hari, London terkenal dipenuhi penjahat dan pembunuh yang berkeliaran di malam hari. Tapi Maryam memutuskan untuk tetap pulang dengan menggunakan kereta bawah tanah karena pertimbangan waktu tempuh yang lebih cepat. Setelah sampai di stasiun, mulai terbayang dalam pikiran Maryam kejahatan-kejahatan yang pernah ia dengar dan dia baca di surat kabar sering terjadi di stasiun-stasiun kereta bawah tanah itu. Namun dia berusaha menenangkan dirinya. Sambil menunggu kereta datang, Maryam masuk ke ruang tunggu. Dia tidak mendapati orang lain kecuali seorang pria yang agak berdiri jauh darinya. Maryam mulai was-was melihat hanya ada pria itu di sana. Pria itu berperawakan seperti preman dan pria itu mengawasinya. Maryam mulai menenangkan dirinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Salah satunya ayat kursi. Dia terus membaca ayat kursi itu berulang-ulang hingga kereta tiba. Saat hendak menaiki kereta, dia berjalan menuju pintu kereta melewati pria itu dengan terus membaca ayat kursi. Namun pria itu tetap diam di tempatnya seperti tidak peduli. Maryam mengucap syukur setelah sampai di rumah dengan selamat. Keesokan harinya ketika dia membaca surat kabar, bukan main terkejutnya dia membaca berita pembunuhan seorang gadis yang terjadi di stasiun kereta bawah tanah tadi malam. Tepat 5 menit setelah dia meninggalkan stasiun kereta itu, dan sang penjahat itu berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Dalam hatinya berkecamuk. Ia bahkan teringat bahwa dia berada di sana 5 menit sebelum kejadian tragis itu. Dalam hatinya berkata, apakah orang yang dilihatnya di stasiun itu adalah pembunuhnya? Maryam pun penasaran, dan dia pergi ke kantor polisi tempat penjahat itu ditahan. Maryam menceritakan kepada petugas polisi tentang apa yang dialaminya tadi malam, dan dia meminta izin kepada petugas untuk melihat penjahat itu. Dan akhirnya petugas polisi mengizinkan dan mengantarkan Maryam menemui penjahat itu. Seperti disambar geledek, benarlah dugaan bahwa penjahat itu yang dilihatnya di stasiun tadi malam. Lalu Maryam pun dengan segera melontarkan pertanyaan kepada penjahat itu. Maryam bertanya, apakah Anda mengingat saya? Penjahat itu kemudian berkata, apa aku mengenalmu? Ya, aku adalah orang yang ada di stasiun tadi malam bersamamu sebelum engkau membunuh orang lain. Oh iya, saya ingat, ujar penjahat itu. Maryam kemudian berkata lagi, mengapa engkau tidak mengganggu saya padahal saya sendirian? Bahkan bisa saja kamu membunuhku tadi malam, ujar Maryam. Sendirian? Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa mengganggumu karena aku melihat 2 orang besar di belakangmu. Mengapa kamu bilang kamu sendirian? Lantas siapa 2 orang besar yang mengawal kamu tadi malam? Maryam terdiam, hatinya dipenuhi pertanyaan. Lututnya bergetar saat mendengar penuturan dari penjahat itu. Maryam tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya, dan dia pun meminta izin dan pamit kepada petugas kepolisian dan kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, Maryam masih diliputi pertanyaan. Siapakah 2 orang yang ada di belakangnya tadi malam? Allahu Akbar. Inilah keajaiban ayat kursi. Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga Maryam. Bukan hanya kisah ini saja, banyak kisah-kisah lain tentang keajaiban ayat kursi di mana Allah menjamin keselamatan hambanya dari musibah dan mara bahaya. Wallahu a'lam bishawab.